saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 33 ayat 16 sampai dengan 19. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Seorang raja itu berarti memiliki kuasa penuh terhadap rakyat dan kerajaannya. Namun harus kita akui bahwa besarnya kuasa itu tidak menjamin bahwa ia akan aman 100%. Oleh sebab itu, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga dan melindungi seorang raja atau seorang pemimpin negara yang lain. Contohnya, ada pasukan pengawal yang bersenjata lengkap atau bodyguard yang selalu menyertai kemanapun ia pergi. Dengan tujuan agar raja atau pemimpin itu tetap terlindungi dari bahaya yang sewaktu-waktu dapat mengancam. Meskipun demikian, masih banyak terjadi seorang presiden atau raja atau bos, bahkan seorang panglima perang sekalipun, ada yang tewas terbunuh oleh musuhnya. Nah, ini juga menjadi suatu peringatan bagi orang-orang yang hidupnya selalu bergantung dan mengandalkan kekuasaannya, mengandalkan uang dan kekayaannya, rumah mewah yang dilengkapi dengan sistem penjagaan yang ketat, pagar tinggi, satpam, dan juga anjing penjaga yang terlatih untuk menjaga rumahnya. Tetapi jika maut akan merenggut nyawanya, tidak ada yang dapat menghalangi. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuatan, kekuasaan, kekayaan, keperkasaan seseorang tidak dapat menjamin keselamatan jiwanya. Ayat 17 berkata, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Artinya, tenaga sekuat apapun, sehebat apapun, bahkan senjata canggih apapun yang kita miliki, itu tidak berarti sama sekali kalau hati kita tidak takut sama Tuhan. Maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, takut akan Tuhan adalah syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan, baik di dunia maupun untuk kehidupan yang kekal. Karena berikutnya ayat ke-18 dan ke-19 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk meluputkan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Artinya, hanya Tuhanlah yang senantiasa menjadi penolong dan pembela bagi orang-orang yang takut kepadanya. Dikatakan, orang yang takut akan Tuhan selalu berharap akan kasih setia Tuhan, atau dengan kata lain, hidup mengandalkan Tuhan. Takut akan Tuhan juga berbicara mengenai ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga hati Tuhan disenangkan dan nama Tuhan dimuliakan. Oleh sebab itu, marilah kita hidup takut akan Tuhan, supaya jiwa kita terbebas dari maut, dan pemeliharaan Tuhan berlaku di dalam hidup kita, bahkan pada masa kelaparan ataupun tahun kering, seperti yang saat ini sedang kita alami. Akhirnya saya akan bacakan Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8 berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun yang kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.